Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitroni, mahasiswi RPL Sarjana Terapan Kebidanan Kampus Sutomo, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Pertama yaitu ada penis. Di penis terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada kepala penis, ada badan penis, dan ada pangkal penis. Yang pertama yaitu ada penis. Penis fungsinya yaitu organ untuk korpulasi atau untuk perkawinan. Dan yang selanjutnya ada kepala penis. Kepala penis ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin dan tempat keluarnya sperma. Yang selanjutnya yaitu ada uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Dan yang selanjutnya yaitu ada kantong urin yang berfungsi untuk tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu ada ureter. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang selanjutnya yaitu vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini kelenjar yang menghasilkan cairan yang menjadi bagian air mani dan berperan penting dalam proses ejakulasi. Yang selanjutnya yaitu ada ductus ejaculatorius yang berfungsi mengangkat sperma dan cairan mani ke uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Di sini yaitu rektum. Rektum berfungsi untuk tempat penyimpanan feses. Dan selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang bersifat asam sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup sperma. Dan di sini adalah kelenjar Koper yang berfungsi mengeluarkan cairan untuk membersihkan uretra dan pelumas untuk penis. Di sini terdapat vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat jalurnya sperma dari epididymis ke uretra. Dan yang di sini yaitu ada epididymis. Epididymis yaitu organ untuk tempat pematangan sperma dan sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan di sini yaitu terdapat testis. Nah, testis ini fungsinya yaitu tempat untuk memproduksi sperma dengan kualitas yang baik, lalu produksi hormon testosteron. Dan yang terakhir yaitu ada skrotum. Nah, skrotum ini untuk mengatur suhu yang sesuai dengan kehidupan sperma dan menstabilkan suhu pada testis. Lalu yang terakhir yaitu sebagai kantung yang melindungi testis. Yang kedua yaitu ada sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu ada genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama yaitu ada labia mayora. Nah, labia mayora itu adalah lapisan kulit terluar yang ditumbuh oleh rambut, berfungsi untuk melindungi area genitalia. Yang selanjutnya yaitu ada labia minora. Labia minora yaitu kulit tipis yang berada di dalam labia mayora, yang berfungsi melindungi dari gesekan, kering, infeksi, dan menjadi pelumas area intim saat berhubungan seksual. Selanjutnya yaitu ada klitoris. Nah, klitoris ini yaitu bagian tonjolan kecil di bagian labia minora atas yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan kenikmatan saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu ada uretra. Nah, uretra ini untuk mengeluarkan urin atau kencing. Yang di sini yaitu ada lubang vagina. Nah, lubang vagina ini jalan untuk keluarnya darah saat menstruasi, jalan masuknya penis saat berhubungan intim, dan jalan keluar bayi saat melakukan persalinan. Di dalam lubang vagina ini terdapat selaput darah yang berfungsi untuk melindungi vagina saat masa pertumbuhan. Bagian sistem reproduksi wanita yang kedua yaitu interna, ada vagina. Nah, vagina ini jalan untuk keluarnya darah menstruasi, jalan masuknya penis saat berhubungan, dan jalan keluarnya bayi saat persalinan. Yang kedua yaitu ada serviks, bagian terbawah yang terhubung ke vagina yang memiliki fungsi untuk menjaga kelembapan dan menghasilkan lendir.
Di sini yaitu ada ovarium. Nah, ovarium ini untuk memproduksi dan menyimpan sel telur serta mengatur siklus menstruasi dan hamil. Yang selanjutnya yaitu ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini yaitu dua saluran yang menghubungkan ovarium dan uterus dan memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu menyalurkan sel telur yang dilepaskan ovarium sebelum memasuki rahim atau uterus. Yang kedua yaitu tempat pembuahan sel telur dan sperma. Yang ketiga yaitu menyalurkan embrio ke rahim setelah dibuahi oleh sperma. Dan di sini yaitu fimbre. Nah, fimbre ini terdapat di ujung falopi yang memiliki fungsi untuk menangkap dan mendorong sel telur ke tuba falopi. Dan selanjutnya yaitu ada uterus. Nah, uterus ini bisa juga disebut rahim yang berbentuk seperti buah pir yang terbalik dan terletak antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya untuk mengandung dan menopang janin, tempat kontraksi, dan berperan pada siklus menstruasi. Dan terdapat tiga bagian dalam uterus. Yang pertama yaitu perimetrium bagian luar, yang kedua yaitu endometrium bagian dalam, dan yang terakhir yaitu myometrium bagian tengah uterus. Baik, sekian penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.